welcome back to Beanbag Talk. Kali ini ketemu lagi sama aku Kiko, aku Vivi, aku Vero. Come sit with us. Beanbag Talk. Oke, kali ini kita mau bahas tentang apa ya? Confidence. Confidence tuh lebih kayak bahasa Indonesia apa confidence? Percaya diri. Oh, percaya diri. Yes. Nah, percaya diri itu kan nggak semua orang bisa simply langsung kayak tuh langsung gue pede nih gitu. Itu pertama-tama gimana sih caranya untuk bisa develop sebuah kepercayaan diri? Butuh saran asik. Kepercayaan diri itu tumbuh dari apa ya? Dari Bibit. Ya. Dari bibit dari masa kecil. Iya. Oh, bisa. Ya, aku rasa itu dari kepercayaan diri itu ada Efeknya juga ya. efeknya dari bagaimana orang tua kita membesarkan kita, nilai-nilai yang ditanamkan. Jadi kalau menurut aku kayak value dalam keluarga dan value pribadi yang membentuk diri kita. Jadi kayak self worth kita itu yang membentuk mendevelop self esteem kita kan. Dan dari kalau kita aware sama our self worth, kita punya self esteem yang strong, yang oke, itu dengan sendirinya bantu kita jadi confidence. Iya benar. Dan adanya self worth dan self esteem itu akan memunculkan yang namanya self compassion juga kan. Iya. Nah itu gimana kita bisa bilang keempat itu bisa berhubungan? Kan itu kayak cabang dari apa ya? Kekuatan diri kita, cabangnya tuh ada itu semua kan. Baik kekurangan atau kekuatan kita tuh cabangnya itu. Nah, how do we say that all four of it is related to one another? Mungkin bukan saja related, tapi memang tidak bisa dipisahkan. Betul, ya. setuju. Oh itu Iya. bener sih. Ya, jadi self worth itu akan timbul dari value-value yang kita punya dari kecil. Orang tua kita memberikan motivasi atau memberikan kasih sayang sehingga kita merasa loved, kita merasa diperhatikan. Itu juga hal-hal yang mendukung self worth kita. Dan akhirnya kalau kita sudah, itu yang pernah kita bicarakan, self love ya, kalau tanknya udah full, itu akan dengan sendirinya keluarnya itu pede, itu percaya diri. Oh bener sih. Nah tapi kalau kita mau pede, gimana caranya kita bisa menjadi percaya diri tanpa ada ego yang over dan kayak nggak overly superior, if I must say. Kayak ngerti sih, itu juga mungkin ada hubungannya dengan bagaimana kita dibesarkan ya. Kalau orang tua bisa melihat itu dan membalance antara self worth yang bisa menjadi self ego, tapi tidak membiarkan itu berubah menjadi egoistis oleh seseorang. Nah itu peran orang tua pertama. Yang kedua ya setelah kita bertumbuh dewasa dan menjadi orang dewasa yang bersosialisasi, itu sih banyak terjadi kalau orang itu mau punya self evaluation terhadap diri sendiri, mengevaluate. Cuman kadang kalau aku lihat dan yang aku alami sendiri itu kayak when we evaluate ourselves, myself itu kadang suka berlebihan. Berlebihan negatifnya gitu ya. Iya. Kayak aku banyak kurangnya. Iya, sampai akhirnya jatuhin self esteem sendiri, self worth sendiri, sampai kayak gue gak suka sama gue. That's why we have to Iya. develop self compassion itu kan. Iya. Jadi kayak confidence itu penting, tapi supaya dia nggak
nggak terlalu tinggi juga terlalu berlebihan, jatuh ya. iya, dia nggak berlebihan, kita harus apa ya, make boundaries to ourselves juga, ya nggak sih? Set boundaries to ourselves juga. Iya benar. Karena kadang-kadang tuh kita nggak pernah tahu. Kalau menurut aku gini sih, kayak orang kalau punya self worth, kayak dia tahu self worth-nya, kemudian dia punya self esteem yang kuat, udah pasti dia confidence. Udah pasti dia confidence, tapi the way dia mempergunakan kepercayaan dirinya itu tidak merugikan orang lain. Karena ada orang yang kelihatannya dia confidence, pede, tapi sebenarnya dia menutupi weakness-nya dia dengan kayak kelihatan pede. Iya. Tapi sebenarnya enggak. Itu juga Masking lah ya ngomongnya. Iya. Itu juga kayak yang Bermasalah juga sih, dan itu kadang nggak cuma ngaruh ke kita doang tapi ngaruh ke orang lain juga. From what I see ya, jadi kayak kita mencoba untuk kasih mask kita yang paling oke, 100% oke dalam tanda kutip di depan mereka. Terus pas nggak sengaja masknya copot, mereka lihat kita jadi kayak kecewa gitu nggak sih? Iya. Ya. Itu kan banyak terjadi dengan public figure ya. Benar. Kita tuh memuja-muja mereka, tapi ketika mereka lepas dari Ada flaw iya, sedikit aja. kita langsung kok begini Bete sih lagi gitu gua kan. gitu Iya, kan. iya. Benar. Jadi memang penting untuk kita sendiri bisa menerima diri kita apa adanya, ya kan. Yang kedua mungkin bagaimana kita bersikap positif terhadap diri sendiri. Positif negatif itu kan pasti ada. Maksudnya mau dari diri kita, dari orang lain yang ngasih kata-kata negatif lah, ya apalah gitu kan. Tapi sekarang bagaimana kita membalance yang mana yang mau kita fokuskan, yang positifnya atau yang negatifnya. Iya. Karena kalau kita berfokuskan ke hal-hal negatif, udah pasti itu akan menurunkan self worth kita, PD kita jadi turun ya. Merasa aduh I'm not worth it gitu-gitu. Tapi kalau kita fokuskan ke hal-hal positif dan membangun kritik-kritik atau negatif ini dirubah menjadi hal positif, itu akan membangun self confidence kita juga. Iya sih. Karena menurut aku kalau orang yang nggak rela untuk nurunin egonya, dia tuh sebenarnya nggak confident sama dirinya. Kalau dia kekeh banget mempertahankan egonya, sebenarnya dia nggak. Karena ada sesuatu yang ditutupin. Iya, nggak terlalu confidence. Dia nggak, ya I'm okay with myself, nggak juga. Kayak dia mau membuktikan sesuatu atau mau menangin argumen atau apa. Dalam tanda kutip itu lebih kayak craving for validations gak sih? Jadi dia mencoba untuk menjadi dirinya yang sempurna menurut dia dan mencari validasi yang dibutuhkan dari orang lain dengan masking yang dia punya itu. Tapi it doesn't work all the time. It will not work all the time gitu kan. Karena kalau confidence kan pasti kayak Ya natural aja. iya, ya aku kan kayak milih yang ini bisa jadi this is my battle or not. Benar. Ya kan, kalau ini nggak worth it untuk di apa namanya, egoku ini di situ, aku nggak worth kalau energiku terkuras banyak untuk itu, ngapain. Di sisi lain berarti kayak orang yang confident itu berarti dia bisa set boundary untuk dirinya sendiri juga nggak sih? Karena dia lebih aware tentang dirinya sendiri dan lingkungan dia juga. Iya nggak? Cuman kayak susah. Dan tahu nggak, aku juga merasa gini. Kadang-kadang nih ya aku self confidenceku tuh muncul ketika aku merawat diriku. Artinya habis dari salon lah, punya baju baru, pakai baju yang benar-benar aku kelihatan keren gitu. Atau mungkin ya maaf ya baru beli tas baru yang keren gitu kan, itu lu pakai confident, jadi bikin kayak boosting my confidence. Tapi sebenarnya aku kadang-kadang pikir nggak harus selalu seperti itu kali ya nggak sih? Tapi kayak itu kayak mandatory gitu ya. Buat aku ya. Tapi sesuatu yang nggak boleh aku nurture mungkin ya. Gitu.
Tapi nggak apa-apa selama itu masih bisa dikontrol kan. Iya, Kayak masih itu, dalam batas wajar lah ya. iya itu sesuatu yang boosting, tapi Iya. kayak source of confidence-nya kan nggak datang dari situ. Ya. Dan hal lain lagi yang buat aku merasa confidence ketika aku masuk ke ruangan dan aku merasa pembicaraan atau topik itu aku kuasai banget. Ya, Ya kan? benar. Itu langsung kayak self confidence-nya tuh muncul gitu Iya. dengan Kayak, sendirinya. iya, Dan itu mah nggak perlu harus gimana-gimana, tapi karena dari dalam Iya. diri itu aku tahu ini I know, topik, iya. bisa bilang I'm the expert of this topic tuh langsung kayak self confidence-nya muncul. Boosted banget Iya lah ya. banget ya. Kalau Ya nggak sih? kalau aku tuh kayak apa ya? Kalau ngaca lama-lama awalnya kayak ngaca apaan sih gitu kan. Terus aku paksa gitu kan, paksa ngaca terus kayak kece juga lu. Dengan sendirinya ya memuji diri sendiri. Jadi it Kalau works kadang-kadang kan on me orang gitu. ngaji sendiri. Bener-bener. Iya benar. Tapi kayak awalnya apaan sih lu gitu kan. Awalnya kayak Lu cakep juga juga. gitu. Cakep juga lu. Jadi self compassion. Iya kan, makanya aku suka banget tiap kali kalau misalnya aku ke salon, aku ngaca terus gitu. Foto nggak? Foto nggak? Selfie nggak? Selfie. Aku bikin konten. Gen Z. Iya. Kalau my generation selfie. Kalau ini udah bikin konten. Kalau kakak ngapain biasanya yang bikin kayak boosted banget confidence-nya? Aku bisa bilang aku orang yang cukup confident sama diri sendiri sih. Without doing anything. Ya. Damn. Jadi kayak mungkin karena yang kemarin kita pernah share, it's easy for me to say no. Oh iya lagi. Iya kan? Kayak karena aku ngalamin ada banyak banget orang yang susah buat mereka untuk bilang tidak. Ini. Iya kan? Terus kalau buat aku kayak yang aku ceritain waktu itu, dari kecil aku udah dibiasain dan aku ngeliat contoh Iya. dari orang tua aku. Boleh bilang tidak, ada tidak yang boleh, ada tidak yang pakai explanation, ada tidak yang nggak perlu explanation. Jadi kayak Enggak aja. iya nggak aja, no is a full sentence aja. Iya. Jadi mungkin dari situ jadinya aku bisa it's easy for me to set boundaries and it's easy for me to say no. Jadi kayak aku tahu batasan mana aku bakal merasa mungkin bukan nggak confidence tapi kayak kurang nyaman. Jadi kayak yang tadi aku nggak tahu nggak gitu paham soal desain, nggak punya banyak knowledge soal desain yang creativity yang gitu-gitu. Jadi kalau misalnya ngomong sama orang desain di kantor, kayak pasti aku bakal dengerin banget mereka akan kasih penjelasan, aku benar-benar akan perhatiin ini warna ini mempengaruhi apa efek ini karena aku nggak punya knowledge yang banyak soal itu. Dan kalau aku disuruh ngomong soal itu ya pasti nggak bisa karena knowledge-nya jadinya kayak nggak nyaman, bukan nggak confidence nggak bisa ngomongnya, tapi nggak nyaman karena nggak tahu. Tapi bagus juga ya, artinya your apa dibilangnya, keinginan untuk belajar tuh ada di sana. Iya. Ada orang yang ketika dia nggak tahu, udahlah aku nggak mau, buat aku udah nggak tahu, aja lah. iya itu bukan bidangku, aku nggak mau tahu. Iya. But Vera malah itu sesuatu yang men-trigger untuk ada learning process di sana. Iya. Jadi karena nggak tahu itu kayak maksa Harus untuk tahu That's ya. good. harus tahu kan. Craving for knowledge lah ya istilahnya. Dan aku juga ngerasa kayak aku nggak mudah terintimidasi sama orang atau sama keadaan, seburuk apapun keadaan atau orang memperlakukan aku nggak mudah terintimidasi sih. Karena ya itu mungkin set Udah ada boundaries. self compassion juga di dalam. Iya mungkin karena kayak I know my value, jadi kayak yang ini tuh nggak bakal bikin aku kayak Jatuh jatuh atau apa gitu. Good ya. Kecuali mungkin itu datang dari
orang terdekat banget ya yang mungkin bikin kecewa. Tapi kalau misalnya cuman sekedar tahu yang teman yang nggak terlalu gimana-gimana ya, nggak terlalu ngaruh banget aku gitu nggak ya. terlalu terintimidasi. Bagus sih, karena aku rasa dulu aku waktu usia Kiko, usia Vera, aku masih suka merasa intimidasi, merasa kayak aduh, kenapa aku begini ya, kenapa aku nggak begitu gitu. Tapi ketika sudah berumur sekarang, nggak ada, maksudnya bukan nggak peduli, tapi ya udahlah oke gitu kan. Sudah. Katakan Exactly. untuk Like it's not sekian. like I don't care, I care tapi it's not, kalau itu nggak penting buat hidupku, kenapa aku harus fokus ke sana? Iya, benar-benar. Jadi udah bisa Nah, itu yang seperti itu yang lagi aku pelajari sih. Karena kayak aku bukan yang terintimidasi, tapi lebih kayak karena apa ya, self compassion dan boundaries aku tuh belum benar-benar developed. Jadi masih kayak limbo gitu, kadang di pikiranku kayak ada dua sisi. Kalau lagi ada trouble atau gimana gitu, mereka ngobrol gitu kayak enggak, iya, terus gue milih yang mana gitu kan, bingung kan. Jadi kayak ya udahlah, aku cari secara logik aja kayak gue menang nggak value-nya di sini. Kalau nggak menang berarti ada yang harus dievaluasi. Kalau enggak, kalau emang ada value-nya berarti gue emang bener. Nggak usah disalah-salahin, yang bener gitu kan. Ya sulit, tapi bisa. bisa. Betul. Jadi nggak menutup kemungkinan untuk kita yang people pleaser ini untuk bisa kayak confident dan bisa say no and set boundaries for ourselves juga. Betul. Dan people pleaser itu sebenarnya bukan hal yang buruk. Actually, though, ya. Itu sebenarnya bukan hal yang buruk karena kan kita manusia sosial. Kan in certain condition kita pasti akan mau menyenangkan orang lain dan itu juga itu nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya itu Kejadian tanpa alasan dan berturut-turut. iya dan itu menjadi habit itu yang harusnya kita pelan-pelan ngerem. Nah, ada aku dulu sama sahabatku teman deket banget. Aku orang yang gampang bilang tidak dan dia tuh nggak bisa bilang tidak. Dia akan bilang yes all the stres time. sendiri. Iya. Abis itu kan dia kesel kan. Abis itu dia kesel sendiri. Kenapa aku? Akhirnya dia melatih bilang tidak sama aku. Oh. Jadi kalau misalnya aku lagi, kita ngapain yuk? Kalau balasnya lama atau dia ada alasan apa gitu, you can just say no, it's okay to say no. Jadi kalau misalnya orang say no ke aku pun aku juga nggak nggak tersinggung, nggak baper, ya. Jarang tahu orang kayak gitu. Karena ya mungkin karena kita tinggal di Indonesia yang habitnya tuh masih kayak boleh gitu kan. Jadi kayak enggak, apa nih gitu kan. Kok nolak gue? Jadi habit itu emang harus selalu diterima, apa yang dikasih ditelan mentah-mentah gitu loh. Padahal seharusnya nggak kayak gitu juga, dimasak dulu kalau mau makan, ditelannya pelan-pelan, nggak yang kayak hop makan pelan gitu. Jadi kayak nggak ada value-nya juga kalau misalnya kita makan-makan terus nggak tanpa jadi makan-makan, makan omongan dan value-value yang nggak semestinya masuk ke kita. Dan agak susah buat orang yang selalunya people pleaser menerima no dari the other side. Karena kan aku kan selalu say yes to you gitu kan. Kenapa you say no to me? Itu kan kadang-kadang yang merasa kurang lagi bete. Ini kayaknya give and take-nya kurang. Iya. Padahal sebenarnya orang itu mempraktekkan apa yang seharusnya bilang, buat dia ini no, nggak harus yes. Nah itu. Karena emang basicnya people pleaser tuh kayak gue ngelakuin ini buat lo, gue expect hal yang sama dari lo ke gue. Iya. Dan ketika tidak dapet pasti kan akan kayak kok lo nggak seimbang sama gue effortnya dan ya bener tadi give and take-nya. Cuman kan emang seharusnya give and take itu nggak dilandasi oleh apa ya, standar di mana seseorang harus melakukan hal yang sama dengan apa yang kita lakukan, bisa dengan cara lain, bisa dengan perlakuan yang lain. Jadi kayak it doesn't make any standards of give and take dalam situasi tersebut gitu. Dan melatih untuk nggak baper itu nggak gampang. Iya.
walaupun easy for me to say no, tapi kadang baper juga. Ya, Iya. ketika ada orang lain bilang no to you. Iya, tapi itu pun kayak orang yang aku punya ekspektasi banyak sama dia, atau Iya. punya ekspektasi tinggi sama dia, tuh orang yang dekat. Ya, terus kayak aku berharap dia jawabnya yes, tapi dia dijawabnya no. Itu kadang Jadi kayak, baper. iya. Walaupun kayak lu juga gampang kan bilang no, tapi ya baper juga. Iya, itu wajar banget karena manusia kan kayak pasti ada ekspektasi kan. Jadi kayak kalau dibilang enggak, kita bilang nggak apa-apa, dalam hati kenapa-kenapa. Tapi di mulut nggak bisa ngomong kenapa-kenapa, cuma bisa, ya nggak apa-apa kok, santai aja gitu. Aman. Aman, everything's okay, it will be okay. Padahal di dalam hatinya. Gitu ya. Itu Kita raging gitu. Iya. itu yang aku mau tanya, kalau misalnya yang selalu bilang yes, kalau orang terdekat bilang no, itu biasanya gimana? Wah panas kak, dada dan kepala tuh panas. Kayak how could you gitu loh. Ya kan? Bisa banget sih kayak begini. Tapi ya dengan berjalannya waktu aku mencoba untuk memberi limit. Kayak berapa lama aku boleh merasakan ini. Iya. Hanya boleh sehari, hanya boleh 2 hari. Setelah itu let go. Ya, life goes on. You need to That's move confidence on. ya. Iya. Sekarang sih udah begitu. That's like a pure definition of Oh confidence. iya, that's a pure definition of confidence. Iya, karena bisa kayak- tahu Iya. dan apa ya kemampuan dirinya tuh Betul. Membiarkan sesuatu Iya. mempengaruhi. Oh, Jadi iya. kayak tahu Itu banget susah sih. bener-bener apa ya? Definisinya tuh kayak gue tahu gue bisa ini, tapi gue pengen ngerasain dulu apa yang gue pengen rasain. Iya. Sampai udah cukup, udah gue udah lanjut lagi kayak oh gila sih. Iya, kayak Iya. sebel banget. Kenapa dia harus begini ya? Kenapa? Jadi kenapa gitu? Mungkin tergantung ya dengan siapa. Ketika orang itu orang dekat kan pasti akan lama tuh sehari 2 hari. Tapi dan I said oke, cukup 3 hari. Sup, move. Ih, gila. Itu kayak apa ya ngomong? Karena kadang aku juga Itu beriring dengan berjalannya umur, Oh. waktu, semua hal yang dilalui. Ya, bisa seperti ini. Di umur kalian mungkin ya perlu latihan. Sebenarnya aku baru dengar tahu tante yang kayak set limit kayak iya, gitu. set limit itu tuh. Karena even I myself selalu coba untuk set limit kalau misalnya lagi bete sama seseorang cukup segini. Kadang kelewatan. Ya dan tau nggak, setelah itu aku merasa hidupku happy. Iya sih. Aku nggak punya sesuatu yang terus gini, misalnya ketemu orang itu lagi, Ya udah, normal iya, lagi, iya, udah, iya. everything kayak back to mulai dari nol ya kan. Oh mungkin karena itu udah dikasih makan dulu perasaannya. Mungkin kayak udah selesai gitu, Iya, nggak ada I don't carry baggage with me. Bener sih. Betul. Seperti itu. Tapi itu kan kita ngomongin kayak battle in our minds itu kan kayak masuknya kayak self compassion kita juga kerja kan. Nah, apa sih peran self compassion dalam membangun harga diri? Aku baca ya. Dan bagaimana kita bisa praktekin ketika kita ngerasa gagal atau ngerasa kurang berharga. Itu tadi itu tadi udah salah satu contoh bikin limit. Another answer. Karena bikin limit untuk kayak kompromi sama jawaban. Terus deal with my emotion. Iya. Oh iya. Iya kan? Karena kalau misalnya nggak bikin limit berarti you don't have any compassion to yourself. Ada orang juga suka journaling, ya kan? Iya. Untuk melepaskan. I was one. Oh ya, Like was. you. I did too. She was once a journalist, but ya ada yang suka journal, jadi nulis di buku, kayak itu melepaskan semua emosinya lewat tulisan, itu juga Salah satu salah media satu ya. cara iya untuk membangun ketika merasa gagal. Mengevaluasi diri kan juga kadang-kadang, maksudnya orang yang journal sih aku bilang bagus ya, karena ketika sampai pada satu titik kan
bisa lagi balik lagi ngeliat Iya. jurnalnya kemarin tuh apa aja sih. Kayak, Terus ih, gila nanti gitu ya ya, coba dulu gila ya gue gila, rasanya gue udah kayak gini. iya. Ih gila ya gue gini gitu. Iya. Itu cool banget Betul. sih. Tapi aku nggak menjournaling. Kakak dulu ngejurnal kapan? Dari kayak SMA sampai mid 20s. Oh iya? Wow. Aku ngejurnal cuma 1 bulan. Nggak, aku ngejurnalin terus tapi kayak kebaca sama orang kan. Oh, bete sih. Dan kayak itu jadi bahan ini loh, Omongan. bukan bahan omongan kayak Inside I joke know lah ya. your weakness. Jadi kadang-kadang Dia tuh pakai itu senjata. iya, jadi aku lagi enggak deh. Cukup ya? Iya, coba. Iya. Jadi karena itu bisa jadi evidence kalau misalnya kalau aku keep to myself sih kayak orang nggak ada baca, nggak ada apa, ya oke lah ya, nobody It will know. work lah ya kalau kayak gitu. Cuman kalau Karena misalnya itu kan sampai cara kebaca, mengeluarkan Iya. emosi kan. Mungkin bisa jurnal pakai bahasa yang lain. Bahasa kamu. Bahasa Belanda, bahasa Jerman, bahasa Prancis. kalau aku kan karena aku nulis pakai kata-kata nggak terlalu works ya. Jadi aku pakai puisi juga lama-lama So cute. jadi apa ya? Bukan jadi lebih kiasan gitu kan, metaphorical gitu kan. Tapi lama-lama bosan juga kan. Jadi aku coret-coret aja asal. Tuh sambil sesuaiin sama apa yang aku rasain gitu loh. And ternyata jadi karya bisa juga kalau biasanya kayak dibentuk-bentukin Jadi atau gimana. kickstart Jadi ya. kickstart. promosi. Cuman ya itu intinya kayak self compassion itu balik lagi ya, kayak kita aware of what we are capable of doing, sehingga kita bisa mengeluarkan emosi kita dan ngasih makan emosi kita juga dengan cara yang tepat. Dan kayak self compassion itu juga kayak kita nggak terlalu keras sama diri sendiri. Iya. Betul. Makanya aku suka yang tadi kasih limit ke diri sendiri, karena kalau kita nggak kasih limit, bayangin kita carry deh. Burden. Iya. Kadang-kadang hal-hal nggak penting-penting. Kayak kenapa mesti dipikirin gitu loh. Ada yang lebih penting daripada itu, tapi hanya karena 1 omongan, 2 omongan itu jadinya ke bawah, terus dipikirin, terus itu kan ngaruh ya. But ya, memang itu perlu dilatih. Karena apa namanya, kita nggak mau kita jadi stres, depresi atau apa. Itu bagus sih, tadi aku suka banget lagi contohnya. Itu bisa banget jadi itu loh. Bagus banget. Coba kalian latihan ya. Aku akan bikin kalian bete hari ini. Bikin jangan dong. Dan kalian coba berapa lama kalian akan bete sama saya. Banyak. Iya. Itu tante mulai ke unlock mindset seperti itu tuh dari kapan? Excuse me. Ya, my late 40s sih. Oh berarti kita sampai harus umur 40. Tapi makanya itu mungkin kan itu terlalu lama ya. Pasti ada orang yang bisa melakukan itu di early stage. Tergantung ya. Iya, tergantung seberapa maunya dia. Maksudnya dia tahu nggak ada apa ya? Ada solusi seperti ini. Kalau orangnya nggak tahu. Kalau kalian kan sekarang kalian tahu. Mungkin coba kayak Kiko. Mungkin coba Kiko latih dari umur segini. Bisa nggak? Dan kalau memang bisa, you can practice that since you're very young age. Dan tahu nggak, karena ketika itu lu lakukan, hidup lu tuh ringan. Iya. Nggak mumet-mumet amat nggak gitu pusing dengan hal-hal yang nggak penting gitu loh. Masih ada hal lain yang lebih penting daripada mikirin omongan orang terhadap lu. Apalagi kalau omongan yang nggak benar. Kalau omongan benar bolehlah dipakai untuk mengevaluasi diri. Tapi kalau udah omongan yang nggak benar, what a noise yang nggak penting, yang lu harus pay attention. Energi dulu mendingan dipakai buat hal-hal yang lain, yang membangun diri sendiri, yang membangun your self confidence, yang membangun your self love, daripada mikirin bener lagi, bener banget. Ya kan? Cuman kayak kadang untuk kita nge-distract fokus kita ke hal yang bener tuh susah banget kan. Kayak kita, ini hal kecil tapi tajam, sama hal gede yang tumpul. Kita pasti fokus ke yang tajam dulu. Kayak misalnya kita lagi jalan nih, kena ranting. Badan kita kan gede nih, sama ranting cuma secuil gini. Kena dikit, apa nih gitu kan. Dibandingin kita mikirin yang lain-lain, kita kena batu kayak apa. Cuma ranting yang tajam itu pasti kita pikirin banget. Analogi aja. Cuman kayak
in real life apa yang aku rasain, dan mungkin teman-teman lain ngerasain tuh kayak trouble yang sekecil ini jadi gede banget gitu karena itu clouding banget gitu. Dan itu juga ngaruh di relationship ya. Iya. Mau itu dengan orang tua, dengan suami, dengan keluarga, itu juga ngaruh. Kalau kita terlalu fokus dengan hal kecil-kecil, hal kecil dijadiin besar, hal besar dijadiin semakin gede. Wah, ya itu Iya. hidup lo udah nggak happy aja, ya kan? Tapi ada juga Hidup lo tante stres all the time. yang yang hal gede jadiin kecil malah kebalik, sama yang kecil jadi gede. Jadi yang harusnya jadi main focus malah jadi sub main focus. Sedangkan yang sub main focus malah jadi main focus yang seharusnya nggak jadi main focus, bahkan nggak jadi fokus sama sekali. Kehilangan kan? Iya, karena ke distract itu, Iya. distract. Jadi kayak battle-nya tuh kayak masih kayak maju mundur gitu loh, Yeah, antara that's yang why- penting gitu. You need to choose your battle. Iya, Kayak Iya. benar banget. layak untuk mempengaruhi atau enggak. Balik lagi ke boundaries lah ya. Balik lagi ke boundaries dan say no. It's okay to say no. Scary, you know. Oh, just say no. Cuman kadang kayak kita ngelihat reaksi dari orang ketika kita bilang enggak tuh kayak kadang agak gitu. Iya, karena kita people pleaser kan, kita nggak Iya. suka ngeliat orang Kecewa. Iya, Apalagi kalau source-nya dari kita. iya, aduh aku bikin dia kecewa, aduh aku Aduh kepikiran, mampus gue iya. gimana Tapi ini? maksudnya jangan mikirnya dia akan kecewa dulu. Jadi kayak mungkin mulainya kayak waktu itu yang aku sama temenku, dia mulainya dengan setiap no dia kasih penjelasan. Iya. Tapi mulai dengan orang-orang terdekat dengan kita sih. Jadi kalau kita kasih penjelasan mereka pasti ngerti. Iya. Cuman kadang-kadang ini aku nggak tahu ya. Ini yang aku lihat beberapa hal di luar sana, orang nggak semua orang yang bukan nggak semua orang yang people pleaser. Ada orang-orang yang people pleaser. Aku tuh kadang sulit membedakan apakah mereka ini two faces ataukah mereka ini kayak being honest gitu, karena they always say yes all the time, kayak susah buat mereka bilang no. Tapi ada yes yang abis itu tuh mereka komplain di belakang. Iya lagi banyak. Aku bilang yes tapi gini deh, komplain gitu. Ada tapinya. Iya, dan kayak gitu kan, jadi aku kayak Aslinya yang mana lu? iya, Saya jadi dua kadang-kadang ada beberapa orang Show yang me your color. iya, ada beberapa orang yang bilang, yang aku mikirnya ini bukan people pleasure lagi, tapi kayak two faces nggak sih ini orang? Iya. Jadi itu it's not the same thing. Iya kan? Ya Iya, tergantung outcome-nya si orang itu gimana setelah ngomong yes or no-nya itu. Jadi menurut aku harus bisa di-balance antara the yeses and the nos. Benar, benar. Karena kalau orang udah dua muka gitu, kita satu kalau kita tahu kita bisa hati-hati. Tapi kalau kita nggak tahu, Iya. kita bisa masuk dalam jebakan Batman. Iya. Speaking of jebakan Batman, jadi kepikiran kayak self esteem kita yang jatuh karena jebakan Batman tersebut, itu bisa dihindari nggak sih selain dengan cara-cara yang tadi itu? Kayak kan banyak orang nih yang pastinya punya struggle yang sama dengan hal yang sedang kita omongin ini. Gue tuh self esteemnya rendah lagi sampai dia bahkan ngaruh ke kesehatan mentalnya juga. Nih, but kayak gimana supaya kita bisa stop sampai udah self esteemnya diperbaiki dulu supaya nggak sampai ngaruh ke kita, ke mentally kita. Nggak bisa bilang 100% pasti bisa, enggak. Karena kita ini kan manusia yang sosial ya, jadi berhubungan dengan banyak orang dan orang yang beda-beda. Jadi satu memang skill untuk tahu dengan siapa kita bisa berteman, dengan siapa teman yang kita harus hati-hati. Itu kan seiring waktu beranjaknya orang menjadi dewasa dia bisa tahu. Tapi untuk even orang dewasa pun banyak yang terjebak dalam jebakan Batman itu. Jadi memang nggak bisa dibilang 100% kita bisa menghindari. Betul.
Tapi there are seberapa, ways lah ya. tapi kalau dengan skill yang kita punya, seberapa dalam kita bisa jatuh dalam jebakan itu. Iya sih. Gila, tante jadi gestar aja deh. Kalau sini gimana? Kalau sini? Aku nggak tahu. Gimana sih? Dia bisa. Ya, jadi itu balik lagi jebakan Batman. Iya. Enggak semua, ya kita nggak bisa bilang pasti bisa kita hindari. Ya. Cuman pasti ada cara lah ya untuk Iya, kita bisa meminimalisir damage yang terjadi dalam Iya. diri kita. Kalau kita tahu orang itu, ini orang pasti bring satu influence yang nggak baik, yang kedua bisa jadi jebakan Batman, kita bisa punya boundaries. Ya. Jauh-jauh lah, ataupun seperlunya aja. Iya. Tapi kalau orang yang kita bisa percaya dan kita bisa tahu dia tulus, dia sincere ya mungkin orang itu yang bisa kita lebih dekat. Itu memang berjalannya waktu dengan kedewasaan orang masing-masing, dia akan bisa. Kan ada yang bilang you are who your friends are. Iya kan? Jadi kayak kalau aku sih zaman sekarang kita udah nggak bisa bilang nggak boleh milih-milih soal teman ya. Kalau menurut aku sih kita harus selektif soal teman dengan siapa. Kita maksudnya berteman, being friendly, berkenalan dengan orang dengan siapa aja boleh. Tapi untuk yang close with us itu benar-benar kita harus seleksi sih. Jadi kayak misalnya kayak kita tahu kita punya self esteem yang kurang, jangan surround ourselves with the same kind of people with all alpha friends. Jadi harus bisa yang nge-boost kita, yang nge-balance lah ya. Jadi kalau misalnya kita self esteem low, cari yang oke. Kalau yang oke, bantuin yang low, atau kalau bisa yang oke juga. Jadi nggak ikut ke bawah arus. Karena kayak yang kita omongin di episode tentang pertemanan, kan kita butuh teman-teman kan, supaya bisa mewaraskan kita. Rational ya. Iya kan, jadi itu kita harus bisa milih teman, milih orang-orang yang layak jadi teman kita. Kita ya ada di lingkungan yang bisa nge-boost kita. Kalau kita tahu kita self esteemnya kurang atau gimana, butuh orang-orang yang itu. Nah, balik ke self esteem yang rendah. What's the first step atau first aid kit untuk orang-orang yang sedang kayak merasa sulit untuk loving themselves, dan kayak apalagi kalau misalnya mereka ngerasa kayak gue nggak perlu sih, gue nggak layak sih untuk merasakan hal-hal positif atau mencintai diri sendiri, tuh kayak nggak perlu sih menurut gue. Jangan sih, kita tuh harus punya self compassion ya. Harus punya, karena nggak akan ada orang, menurut aku nggak akan ada orang yang menyayangi kita lebih dari kita menyayangi diri kita sendiri. Even kayak our parents, our siblings, atau kayak our partner pun nggak akan ada orang yang mengenal kita kayak kita mengenal diri sendiri. Makanya kita harus sayang ke diri sendiri, sama karena kita kenal sama diri sendiri. Kalau orang terdekat aja kita bisa sayang, kita bisa kasih semuanya, all out, kenapa kita nggak all out ke diri sendiri juga? Cuman gimana caranya untuk misalnya punya self compassion ketika self esteem itu nggak ada atau minim sekali? Build your relationship with God. Exactly. For me it's kayak is the source sih. Jadi kayak balik lagi value dasar kita kan, value self esteem itu kan berangkat dari self worth. Self worth itu kan berangkat dari foundation, value diri yang kita tanamin ke diri kita. Jadi kalau kita balik lagi, kita adalah orang yang berharga di mata Tuhan. Bukan masuk religi kayak kita berharga di mata Tuhan. It's enough for us to kayak remind ourselves, gue nggak boleh begini karena gue berharga. Betul. Dan kita kan tahu kita ini adalah pemenang. Dalam artian begini, untuk menjadikan sel telur dan sel sperma itu kan miliaran sperma yang ada
bertemu dengan satu telur dan Uangnya. hasilnya adalah kita. Kita. Jadi bayangin dari semiliaran itu jadilah kita. So we are from the beginning already kita adalah A winner. a winner, dan itu hal-hal yang Udah berapa tadi? jadi nggak harus terlalu banyak berpikir yang sophisticated atau yang terlalu sulit. Pikirkanlah bahwa dari awal kita diciptakan dalam kandungan ibu kita itu kita udah pemenang. Dan kalau kita tahu a winner kan nggak mungkin misalnya nih ada orang hari ini menang apalah nyanyi nomor 1 grand final dia menang juara 1, terus besokannya dia letoy, aduh hidupku kenapa begini, kan nggak mungkin. Dia pasti rasa kemenangannya tuh kan dibawa terus kan. Iya, euforianya ya. Iya, dia nggak mungkin langsung depres. Betul. Iya, jadi ambil itu sebagai bibit untuk memberikan kita self confidence, self worth, but that you are worth it Iya. more than anything else karena kamulah pemenangnya. Asik. Itu keren banget Itu lagi. keren lagi. Quote of the day, kamu adalah pemenangnya. Itu udah banyak quote tadi, nanti itu nanti quote Ya, harus nanti kita highlight. ambil ya dari Tante Vivi 2025. Episode 5 Iya. 2025. Keren sih. Aku inget banget, ini story time sedikit ya. Aku inget banget. Jadi gini, kenapa aku jadi mikir kenapa aku bisa kayak confidence in my own skin. Itu mungkin karena kayak yang tadi Siti bilang, kita pemenang karena dari saat dibentuk pun kan kita nggak pernah tahu yang akan jadi itu kita, ya kan? Jadi dulu waktu kecil, dari aku masih kecil banget, entah dari umur. Jadi aku tuh udah sering didengarkan sama mami itu cerita bagaimana sebelum aku dilahirkan, in the process dan setelah aku lahir. Jadi itu aku kayak sebelum dilahirkan dia mimpi suruh memperkenalkan diri namanya Veronica. Jadi mereka jadi tahu, oh bakal punya anak cewek namanya harus Veronica. Padahal mereka udah siapin nama. Tapi ya udahlah. Jadi pas aku lahir itu ari-arinya aku putus sendiri. Jadi kayak dia nyangkut di tangan, and then ini. So jadi story-nya tuh berlanjut dan dia senang banget nyeritain itu, bukan cuma ke aku tapi ke keluarga juga, kayak yang lain juga. Jadi kayak dari kecil itu aku udah merasa bahwa aku punya Ada purpose. value. Iya. Karena dengar cerita-cerita yang kayak gitu ya, jadi kayak, oh aku dijaga nih. Oh Udah kebentuk iya. ya confidence-nya. Iya, oh aku dijaga nih sama Mindset-nya Tuhan. sih. Oh, karena dia tahu aku mau ada, dia kasih nama nih, gini-gini, kayak gitu. Iya, se-precious itu ya. Iya, jadi dulu waktu aku umur 9 tahun ya, 9 tahun kalau nggak salah 10 tahun, aku kan in a car accident kan, jadi kan kayak parah banget. Terus kayak banyak orang mikir, oh dia nggak akan selamat. Nah, jadi pas itu mau Natal tuh, aku masuk Natal pakai ini nih. Jadi kayak perban di sini Itu tuh gara-gara ini karena car accident. Car accident itu. Nah, jadi pas masuk sekolah, ini kan kayak huruf Y gitu kan, kayak ketapel Iya, gitu kan. iya. Jadi pas masuk sekolah aku tuh dibully. Ketapel dan segala macam. Tapi aku tuh nggak kayak sedih atau gimana, ya nggak baper. Karena aku balik lagi, balas bully lagi karena pas lagi kejadian itu, setelah perbannya dibuka, nyokap tuh ngomong gini, wah that's a stamp of Jesus. Nah, I that's got why. kill. Karena ini kan huruf Y kan, stamp. Kayak dia kasih reminder, dan itu remindernya akan permanen. Kamu akan setiap ngaca, kamu akan lihat Tuhan baik banget sama aku, jaga aku, makanya dia kasih stamp. Itu kayak mungkin karena cerita-cerita itu, jadi dari kecil tuh aku nggak pernah ngelow gitu. nggak pernah yang gini. Karena kalau misalnya sampai ada di titik terendah, aku yang dulu aku dijaga dari kecil, aku dijaga sampai ini, jadi aku nggak terlalu yang gimana. Mungkin itu kali ya yang salah satu hal. Ya aku baru nyadar lagi. Iya, tapi itu keren banget sih. Dia kayak dia berulang tuh, dia Kayak sering Harry banget. Potter ya. Iya. Yang ini terlalu ada Harry Potter. Oh iya. Jadi tuh teman-temanku suka kayak zzz, karena ketapel kan kayak ya iya udah nanti ya awas ya kena batuk satu aja.
Keren deh. Tapi udah dapet nih quote-nya 2. Aku nggak ada dulu ya hari ini. Gitu. Limit. Limit ya. Limit. Jadi tentu tadi kamu adalah pemenangnya. Iya. Kalau kakak ada limitnya. Terus tante Vivi juga ada limitnya. Terus kakak tadi apa? Nggak ada lagi. Ada tadi build your relationship with God. Kalau aku have a good day, have a good life aja guys. I think that's it for today's podcast. Thank you so much for watching our podcast today. Thank you Tante Vivi, thank you Kak Vero. Thank you. Thank you teman-teman semua udah nonton, and hope to see you guys again in the next episode. Hidup itu gak selalu lucu, tapi kita tetap bisa ketawa. Yes. See you. Bye. Beanbag Talk.